gempa-gempa gini. Luar biasa. Lagi-lagi semangat lagi. Luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini kita adalah orang-orang apa? Kita masuk dalam komunitas apa ini? Masyarakat cerdas finansial. Kenapa? Karena kita mencoba apa? Mencoba memanfaatkan satu program dari yang namanya Smile Prioritas, yaitu Smart Financial Program. Jadi hanya orang-orang yang cerdas finansial yang mau memanfaatkan Smart Financial Program. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu. Di sini yang pertama kali baru dengar apa namanya? Presentasinya. Kalau semua mudah, saya nggak perlu presentasi lagi mestinya. Kita cuma ngomong aja, kan gitu. Semua sudah kan ya? Semua sudah. Jadi kalau semua sudah, sebetulnya tujuan cuma satu aja. Kalau gitu saya mencoba, kita mau bicara apa? Di mana penekanannya? Kenapa? Kayak saya mau sharing waktu di daerah. Penekanannya ada di mana? Gitu. Jadi di daerah saya hanya bicara satu. Waktu itu hari terakhir, Pak. Hari terakhir waktu sebelum saya pulang, itu ada komunitas ibu-ibu. Ibu-ibu itu datang, ibu-ibu baru pulang pengajian. Dari pengajian jadi semua pada datang pulang pengajian karena yang undang salah, Pak. Kenapa? Yang undang itu ngomongnya apa? Ini ada program umroh gratis. Nah saya nih di depan ini mau ngomong apa? Kan susah. Jadi waktu saya waktu pertemuan itu saya ngobrol sama ibu-ibu datang sini diundang apa? Oh diundang Pak Ustadz, semua yang undang Pak Ustadz. Terus dikasih tahu apa? Oh kita katanya ada umroh gratis, semua bingung saya. Jadi waktu mau bicara gimana? Akhirnya saya cuma ngomong gini, Ibu ini ada satu program. Jadi program ini adalah program pemerintah, bukan program yang mengangkat masyarakat Indonesia ini supaya apa? Supaya kita bisa terjamin di masa depannya. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia itu sudah menjamin kita di bidang kesehatan. Kalau kita mau ikut BPJS, maka kita dijamin. Cuma masalahnya satu, yang jamin kantong kita jalan. Nggak ada. Nah ini ada satu perusahaan swasta yang membuat sebuah program. Program itu yang menjamin kantong kita swasta. Tapi kita bisa apa? Bisa manfaatkan apapun. Mau untuk masa tua, untuk anak sekolah, mau untuk mau beli rumah, bahkan beli rumah bisa gratis, bahkan sampai apa? Mau umroh. Nah, kan masuk kan? Saya cerita seperti itu. Nah, cuma saya ngomong, tapi hari ini saya mau bicara apa? Mau bicara dulu konsep dasarnya bagaimana. Perkara nanti mau diolah untuk umroh atau yang lainnya, itu kita olah sendiri. Yang penting konsep dasarnya itu. Nah, saya masuk ke sana. Itu dari pertama kali saya bicara sampai terakhir. Tidak ada satupun orang yang ngantuk atau keluar. Dia ingin tahu, kenapa kok bisa, mau dibikin apa, kok bisa begitu. Nah, di situ ada dua orang yang leader besar di asuransi. Leader besar asuransi di Purwokerto. Nah, dia ngomong, wah, cara masuknya beda ya. Dia bilang, saya orang asuransi, cara masuknya tidak pernah begini. Tapi ini cara masuknya seperti ini satu pelajaran bagi saya. Saya kan khawatir aja. Khawatir apa? Pertanyaannya kan macam aneh-aneh nanti. Gitu. Sebenarnya saya bukan tidak punya background di asuransi kan. Seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi saya bilang apa? Cuma ini aja. Kita ini memanfaatkan sebuah program yang diberi nama Smart Financial Program. Jadi program keuangan yang pintar katanya. Kenapa kok bisa pintar? Nah itu yang saya mau bicarakan. Gitu. Ya, jadi memang semua orang dari ini dasarnya saya bilang ke mereka. Masa depan terjamin. Bahkan kalau waktu itu saya di ibu-ibu saya ngomong satu aja, ibu-ibu semua ini pengen apa? Pengen haji, pengen umroh, itu merupakan apa? Merupakan cita-cita. Oke lah, kita kalau sempitkan cita-citanya mau apa? Mau haji umroh, pertanyaannya sudah tercapai belum? Seperti itu. Nah kalau yang umum kan ini kan, ini umum. Intinya satu, kalau yang umum itu seluruhnya ini belum tercapai bagi sebagian orang. Jadi kalau kita bicara ini adalah merupakan prioritas, berarti dia belum tercapai. Pertanyaannya kan satu, kalau ini kita harus lihat dulu, kita pada posisi di kuadran mana menurut Castle Quadrant di sini. Kenapa? Karena Desaki selalu ngomong dari buku yang tebal itu kalau dikasih pada intinya kan dua aja kan, kuadran kiri sama kuadran kanan aja kan di sini.
Nah, di sini ternyata ibu-ibu itu, yang ibu-ibu pengajian itu belum ada satupun yang ngerti cash flow pattern. Jadi enak saya ngomong. Kenapa? Coba kita bahas satu-satu waktu itu ke mereka, dan mereka akhirnya kebuka juga. Jadi ternyata penting. Kalau kita kan udah bosen ya dengerin ya. Ternyata di daerah, kalau di apa namanya pertemuan orang-orang, kita mesti tanya ke mereka. Mereka udah pernah tahu nggak? Begitu belum tahu, coba kita ulas dikit aja. Mereka heran. Mereka lihat, oh iya. Jadi kita kan, saya cuma ngomong aja. Ternyata pendapatannya orang ini menurut Besaki bisa bagi empat. Kita bahas satu-satu. Saya cuma gitu aja. Ada kan pendapatan dari sini, ada kan pendapatan dari sini kan gitu. Pokoknya di intinya ya kalau yang sebelah kiri ini impiannya ini tanda tanya, karena suatu hari kita bisa berhenti. Intinya kan gitu aja. Kalau yang sebelah kanan ini ya kita bangun asetnya. Suatu hari asetnya apa? Ya nggak usah kerja lagi, asetnya akan udah besar. Nah di sini membuka paradigma. Jadi mereka senang juga. Mereka ada satu pengetahuan juga. Ternyata apa? Iya. Kita perlu untuk bangun aset itu perlu. Kalau dulunya kan mereka pikir buat apa mereka nggak ngerti kan. Gitu. Oke, nah satu yang perlu ditekankan di sini adalah satu, kita berbisnis. Oh bentar, saya juga balik lagi, bentar ya. Kali ini saya kembalikan ke belakang. Saya tekankan di sini. Di Smile Prioritas kita pada posisi yang kanan. Kalau Anda memanfaatkan produknya saja, Anda berada di kuadran 4. Kalau Anda mau jalankan bisnisnya, Anda punya dua-dua, 3 dan 4. Itu intinya. Kalau hanya mau, saya nggak mau bisnisnya kan, tapi saya mau ikutin aja, itu berarti di mana? Itu pasti di sini. Jadi duit kita cari duit. Duitnya duit kecil, ya itu lah. Dengan program kita duit kecil aja, duitnya dari duit besar. Sana, kanannya di situ lah. Oke, terus saya bilang bisnis. Kalau kita bisnisnya bisnis apa? Ini kita enak, bisnis yang tanpa modal. Kenapa? Ngajak teman aja untuk nabung. Berarti apa? Kita tidak pernah mengajak orang untuk beli sesuatu. Pertanyaannya satu, bisnis selalu pakai duit. Lah kalau nabung, kira-kira ini keluarin duit enggak? Kan enggak pernah keluarin duit. Berarti apa? Hanya mindahin aja tabungannya kan. Saya tabungnya di BRI, kayak di BCA, sebagian kecil aja lah pindahin kemari. Jadi ditekankan aja di situ. Tapi nabungnya harus apa? Nabungnya harus yang cerdas. Kalau cerdas di tempat kita. Kenapa kok cerdas? Karena kita salah satunya adalah syariah. Kalau syariah itu kita bagi hasil. Saya salah ngomong gitu. Jadi artinya lebih jujur lah. Jadi bisa ditekan. Karena pemantaunya bukan satu aja. Ada badan apa? Syariah itu kan juga mantau juga kan gitu. Oke, nah kenapa kok harus cerdas? Saya selalu bicarakan ini. Ini selalu karena mereka selalu nggak pernah tahu yang namanya ya kita kan berapa persen ini? Inflasi kita ini bahkan pencuri. Duit kita kan dicuri terus ini. Yang tanpa sadar kan ini, selalu dicuri terus kan. Dicuri tapi pencuri nggak bisa ditangkap kan ini. Oh nggak terwujud pencurinya kan. Oke, berarti dicuri berapa? Nah kalau kita bicara dicuri, itu enak. Mereka ngerti, oh iya ya duitnya hilang. Gitu. Hilang, kenapa? Karena ini dicuri. Pencurinya kalau 11% kita naiknya 5% atau 10% tetap tekor. Inflasi nggak tahu inflasi. Nah apa itu inflasi? Mereka nggak ngerti kan? Nah, kita juga ngomong banyak nggak orang-orang yang apa namanya selalu dapat hasil setiap bulan, terus hasil ini lebih setelah dimakan harian ternyata masih ada lebih, kan banyak orang seperti itu. Pertanyaannya ditaruh mana duit setelah itu? Ditaruh dompet ya pasti habis. Ditaruh rumah, dicuri anak kita, ditaruh bantal kita, nanti susah. Nah, akhirnya apa? Ditaruh di bank kan. Nah, ketika ditaruh di bank, maka kita nitip, karena tabungannya 1,2%, tapi kita kena biaya bank. Ketika kena biaya bank, dihitung-hitung tekor. Belum lagi apa? Dicuri. Pencurinya berapa? Tekornya lebih banyak. Memang ada yang pinter. Kenapa? Karena dia pakai deposito. Kalau pakai deposito, 6%. Pencurinya berapa? 11%. Nah saya cuma di orang awam ya, di desa itu saya cuma bicara apa sih sebetulnya defisit, apa sih inflasi. Saya selalu ditarakan gini,
Kita semua tahu satu butir telur. Satu butir telur ini saya yakin 100 tahun yang lalu sampai 100 tahun ke depan rasanya sama. Ya kan? Kalau dipecah dalamnya sama. Saya yakin itu. Rupiah kita juga sama. 1 rupiah, 1 rupiah, 1000 rupiah, 1000 rupiah. Dari dulu, sekarang, dan akan datang selalu sama. Yang tidak sama cuma satu. Kenapa? Nilainya yang beda. Kalau zaman dulu ini sudah pernah terjadi kan? Tahun 75 terjadi dengan 1 butir telur, kita bisa dapatkan dengan harga berapa nih? 10 rupiah. Naik ke 10 tahun aja sudah 1000%. 1000% ini 10 kali lipat. Iya kan? Nah, tahun 2010 naik 1000% lagi. 100 rupiah dari 1000. Pertanyaannya hari ini berapa? Akan datang berapa? 10 tahun lagi berapa? 10.000 loh. Kira-kira 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi telurnya beda nggak? Sama. Rupiahnya beda nggak? Sama. Ya itulah inflasi. Makanya kita apa? Kita harus pintar. Pintar apa? Pintar untuk mengolah uang kita. Di mana? Di tabungan cerdas di tempat kita. Kita bicara bahwa 5 tahun terakhir ini di tempat kami pembagian hasilnya adalah 23,3% per tahun. Seperti ini. Oke, kapan kita mulai nabung? Nah, itu harus dibukakan juga. Kita mulai nabung ketika orang itu mulai berpikir punya tujuan. Saya mau nabung ketika saya mau punya rumah. Saya mau nabung ketika saya punya anak. Saya mau nabung ketika saya, besok mau pensiun. Katakan nih orang yang mau pensiun. Dia mulai ingat, umur 30 tahun, dia mulai bergerak, saya mau nabung deh. Nabung nanti untuk 55 tahun. Apa yang dilakukan? Maka dia ingat dari waktu kecilnya. Orang tuanya apa? Orang tuanya berikan dia pancelengan. Artinya pancelengan ini artinya untuk apa sih? Bukan untuk mainan. Pada kita berharap kita mau nabung kan? Gitu. Maka dia akan lakukan apa? Oke, saya mau nabung. Coba dia kumpulin duit, ternyata dia mampu mengumpulkan dalam 1 tahun 10 juta rupiah. Ini kita berambil-ambil aja. Nah, dia akan cari bank yang dengan suku bunga tertinggi. Saya rasa hari ini nggak ada ya. Bunga bank yang suku bunganya 15% per tahun. Kecuali ya satu tanya yang kita nggak tahu kapan tiba-tiba bilang ya, katakanlah dia akan dapat dengan salah satu bank dengan 15% per tahun. Dia tahun pertama nabung, tahun kedua nabung, tahun ketiga nabung, ternyata hanya sampai 5 tahun aja. Setelah itu dia nggak mampu. Nggak mampu nabung lagi, mungkin perekonomiannya perekonomian dia sendiri kurang baik, hingga dia nggak mampu nabung. Ternyata stop aja, dia lupa, tahun depannya lupa, dia nabung terus, dibiarin aja. Setelah 55 tahun, dia ambil memang tujuannya untuk apa? Untuk pensiun. Ternyata uangnya ada 1,4 M. Katakan temannya dia, yang dia ajak nabung bersama-sama, nggak mau nabung dia. Dia nggak mau nabung, dia bilang nanti kalau saya punya uang, saya nabung. Ternyata pas dia nggak punya duit, si A ini nggak punya duit, si B punya duit. Tapi setelah waktunya berapa? 5 tahun. Katakan setelah 5 tahun dia ngomong, makanya saya akan tunggu, saya punya duit dulu lah baru saya nabung. Maka dia lakukan nabung. Setiap tahun 10 juta sampai usia 55 tahun, hasil akhirnya itu beda juga ya. Ya, ini perlu kita beritahukan ke mereka bahwa menabung itu bukan tumbuhnya uang. Saat ini perkara uangnya besar atau kecil, tapi hari ini mulai nabung. Gitu. Ini setelah diterangkan gini mereka, oh iya ngerti. Betul. Oke, nabungnya di mana? Saya bilang di tempat kita. Nah, tempat kita baru saya bicara ini. Bicara perusahaan. Ini kita bicara perusahaan juga. Rata-rata mereka tahu ya. Mereka tahu. Tapi saya bilang perusahaan itu adalah perusahaan grup. Bagaimana dengan kekuatan kita? Baru kita bicara ini. Kekuatan kita. Terus produk kita baru masuk. Nih, ini artinya penghargaan baru produk kita. Nah, produk kita adalah Smiling 88. Jadi kita bicara bahwa produk ini memang sudah ada sejak dulu. Cuman sistemnya aja yang berbeda. Sistem kita baru 2-3 bulan lah kita bicara itu. Nah, kita terangkan semua apa di sini. Nah, kita terangkan aja semua di sini. Mereka mulai ngerti kan? Mereka tahu setelah itu. Nah, di sini baru saya ceritakan apa sih, untuk apa sih, produknya itu bagaimana sih kira-kira. Baru kita bicara. Oke, ini adalah ilustrasinya.
Katakan ada orang tua yang baru menikah, baru punya anak, usianya mungkin anaknya baru 1 tahun, dia ingin apa? Orang tua ini ingin menginvestasikan ke anaknya untuk masa depannya dia, untuk sekolah. Kenapa? Saat ini sekolah mahal sekali. Oke, kita investasikan di dalam contoh ini, investasinya adalah 54 juta rupiah. Di sini ada 3 macam, ada 18 juta rupiah investasinya, ada 36 juta, ada 54 juta. Investasinya ini boleh, kabar gembiranya apa? Boleh dicicil. Mau tahunan, kalau tahunan cicil 5 kali. Atau mau dibayar bulanan, dicicil tiap bulan. Diangsur tiap bulan berarti 5 tahun juga 60 kali. Berarti 1 bulannya berapa? 300.000, 600 atau 900. Contoh di sini adalah yang 900.000. Ini orang tuanya lakukan apa? Preminya mau dibayar tahunan atau ini dalam sini contoh ada dibayar tiap bulan. Dibayar tiap bulan, setelah itu apa? Stop, biarkan aja. Nah, kita bicara apa? Kita lihat kondisi perusahaan. Perusahaan di sini, kondisi perekonomian. Perusahaan di sini akan memberikan ketika kurang baik dalam kondisi rendah adalah 14%, sedangnya adalah 18%, tingginya adalah 22%. Saya selalu berandai-andai, kita berandai-andai apa? Kita berandai-andai di yang tinggi. Kenapa? Karena 5 tahun terakhir 23,3%. Artinya apa? Artinya sudah bisa melebihi ini. Oke, kita berandai-andai yang terbaik aja dah. Misalnya apa? Semua bisa tinggi di 22%. Maka anak orang tersebut, anak orang ini, ketika usia 20 tahun, dia punya uang di tabungannya ada berapa? 1 miliar. Pertanyaannya gini, sudahkah? Nah, pertanyaannya, ini ya, kalau nggak siap nih begini ya. Jadi presenter dadakan seperti ini lah, Pak. Oke, nah saya selalu ngomong gini, di antara kita nih, ketika kita lulus SMA, siapa yang di tabungan kita punya 1 M? Nggak ada ya? Di tabungan kita punya 1 M. Kalau kita mau lakukan gini, anak kita bisa. Kita nggak bisa. Saya yakin kakek nenek anak kita kan, anak-anak mereka juga nggak punya mungkin. Oke, nah ketika orang tuanya misalnya masih apa mampu untuk sekolahkan, ya jangan pernah diambil. Ya tanggung jawab orang tuanya lah. Tetap dia bayar sekolahnya. Nah anak tersebut misalnya akan ambil ketika usia pensiun 55 tahun. Mungkin orang tuanya udah meninggal, mungkin juga masih hidup, maka dia punya uang 1 triliun. Pertanyaannya kita di tabungan ada 1 triliun. 1 triliun ini tadi cukup nggak untuk keluarganya dia? Untuk anaknya dia? Untuk suaminya dia atau istrinya dia? Cukup nggak? Siapa yang modalin? Kita, orang tuanya. Jadi orang tua ini saya bilang cerdas sekali. Sangat cerdas ini orang tuanya. Hanya dengan investasi sekian. Nah, saya bilang kalau 300.000 gimana per bulannya? Ya sepertiganya lah. Sepertiganya. Nah, big boss kita yang namanya Pak Eka Cipta Wijaya, mungkin usianya sudah 90 tahun, masih sehat nggak? Masih ada nggak dia? Masih ada kan ya? Ya kenapa kok bisa tua? Kok masih sehat? Karena salah satu cuma satu aja. Karena punya duit banyak. Bener ya? Karena nggak stres, punya duitnya banyak. Tapi ini terbukti. Jadi memang terbukti sekali bahwa di dunia kesehatan orang kalau punya duitnya banyak, usianya panjang. Ini bukan mengada-ada, memang benar. Memang benar. Nah, ketika anak kita ini punya duit banyak, pikirannya tenang. Meskipun itu duit nggak diambil kan, duit ada di bank. Pikirannya tenang, maka anak kita akan berapa? 80 tahun masih bisa hidup nih. Ketika sudah 80 tahun, maka duitnya dibalikin. Perusahaan bilang, oke selesai sudah. Tanggung jawab selesai, kita kerjasama selesai lah. Duitnya dibalikin semua. Ada duit berapa di sini? 47 triliun. Kebayang nggak? Ini kebayang nggak? Nah, inilah kita ini jadi apa? Jadi masyarakat yang cerdas finansial. Dengan uang kecil cuma berapa ini? 3.000 aja. Hasil akhirnya bisa berapa? Hasil akhir T. Itu hanya memanfaatkan apa? Di program kita yang namanya Smile Prioritas. Nah, saya bilang gini, orang tua ini sangat cerdas, tapi lebih cerdas lagi orang tuanya. Kalau yang ini duit-duit di sini yang dia bayarkan, preminya yang dia bayarkan, dia nggak pakai duit sendiri. Dari mana duitnya?
Dari komisi. Itu lebih cerdas lagi, benar nggak ya? Nah, kalau dari komisi inilah. Karena apa? Kita punya komisi. Kita kalau mau kerja dikit aja, bisa bagikan kita komisi. Komisi kita gampang kok, cuma 3 aja kok. Pendapatan kita cuma ada 3 ini aja. Yang keempat kelima ini apa? Royalti, keuntungan perusahaan. Yang kelima apa? Reward. Ini ada duitnya juga, tapi bukan pendapatan kita. Yang komisinya cuma ini aja, 3 ini aja. Oke, kita bahas. Total yang dikeluarkan ini ada 57% dari payout kita, 57% dari premi yang didapat oleh perusahaan. Oke, kita bahas yang pertama. Gampang sekali sebenarnya. Yang pertama adalah komisi referensi. Apa artinya komisi referensi? Nah, kita referensikan orang kita, teman-teman kita, maka kita dapat komisi. 1 kali referensi dapat 3 tahun. Luar biasanya. Kita lihat. Nah, ini dia. Ketika kita ajak teman kita, artinya kita referensikan ke perusahaan, dan perusahaan dia masuk, maka saya sudah punya anak. Anak itu di sini dikenal, di perusahaan ini dikenal dengan apa? Generasi pertama. Jadi saya menciptakan satu anak ini tadi bisa banyak. Mau 10, mau 20, mau 30, terserah. Tidak ada batasan. Yang penting setiap kali anak terjadi, maka saya dapat 15% dari preminya dia. Berapa preminya dia? Kalau 300.000 saya dapat 45.000. 690, 900, 135.000. Memang penataan kita adalah 3 jalur aja, 3 grup aja, tapi tidak ada batasan. Nah, pertanyaannya begini, ketika orang-orang ini, anak-anak saya ini sudah ikut, kita punya anak generasi pertama sudah ikut semua, apakah dia nggak pengen juga dapat 45, 90, atau 135? Kalau dia pengen, maka dia akan ciptakan anak juga. Dia akan ciptakan generasi pertama juga. Nah, di hitungan kita adalah, saya sudah punya apa? Generasi kedua, punya cucu. Karena ini anaknya anak kan, masih menikmati 5%. Mungkin kita udah ada yang kenal, ada yang nggak kenal. 5%, berarti berapa? 15, 30, 45. Nah, cucu-cucu ini juga ingin apa? Punya anak juga. Kalau dia menciptakan anak, maka saya punya generasi ketiga, cicit. Cicit saya masih dapat 9.000, 18.000, 27.000. Ini kita dapatnya berapa? Kapan kita dapatnya? Setiap bulan selama 1 tahun. Jadi saya penekanannya dulu. Setiap bulan selama 1 tahun. Jangan. Kadang-kadang kalau 12 kali bingung orang. Gitu. Mau tiap bulan bingung, tiap bulan gimana? Atau kita ngomong selama setahun gimana? Baru sekaligus atau enggak? Saya selalu ngomong apa? Setiap bulan selama 1 tahun. Gitu. Ternyata mereka lebih kena, di bawah sadarnya mereka kena. Nah, masih ditambahkan lagi. Di tahun kedua, generasi kedua kita dipilih lagi. Kenapa kok dipilih generasi kedua? Karena generasi kedua biasanya lebih banyak dari generasi 1. Rata-rata. Nah, di tahun ketiga, kita akan dapat juga di generasi ketiga. Kenapa dipilih generasi ketiga? Karena generasi 3 pasti lebih banyak dari generasi 2 dan pasti lebih banyak dari generasi 1. Pilihannya adalah itu. Oke, saya ceritakan gini. Setelah itu saya baru tanya, kalau kita sendiri nabung, di 300, 600, atau 900 yang paling menguntungkan? Yang paling menguntungkan. Nabung ya, yang paling besar. Iya kan? Yang paling besar kan? 900 paling menguntungkan. Nah, pertanyaannya yang kedua gini, kalau kita rekrut orang, yang paling menguntungkan yang mana? 300, 600, 900? 900. Nah, kita kirim pelan-pelan ke 900. Dengan cara apa? Nah, perusahaan sebetulnya apa? Menginginkan kita kaya. Menginginkan kita apa? Punya tabungan banyak. Maka perusahaan giring kita untuk ke 900. Kenapa? Karena gini, kalau saya ikut 300.000, kita main di 3 jalur ini ya. Saya ikut preminya 300, P3 adalah premi 300. Preminya 300.000, maka saya punya kantongan uang untuk pendapatan. Kantongan, jadi ibaratnya baskom uang untuk pendapatan hanya bisa menampung sebesar 45.000 doang. Jadi kalau saya ngerekrut 300, ya 45.000 masuk aja, pas di kantongan uang saya. Oke, undi uang saya lah.
Kalau saya ikut yang rekrut orang yang mau ikutnya 600, ternyata pun di uang saya mampunya terima berapa? 45. Ketika dimasukin 90 luber ya. Nah, lubernya itu kemana? 45.000 itu lubernya ke upline kita yang garis sponsorisasi ini ya. Sebagai sponsorisasi di atas kita yang lebih dari kita. Dari sana. Apalagi kalau kita rekrut yang 900, lubernya tambah banyak. Kenapa? Hanya terima 45, 90.000-nya lubernya cari ke atas. Jadi yang paling menguntungkan yang mana? Paling ke atas yang 600 atau yang 900? Nah, kalau yang atasnya ini ketemu 600, maka 45-nya masuk ke sini. Stop, lalu nyari lagi yang 900 ya atasnya. Lalu sisanya 45. Sana. Jadi paling menguntungkan yang mana? 900. Ini makanya bagi mereka yang baru punya uang 900, 300 cepet-cepet. Cepat-cepat apa? Upgrade, beli polis baru lagi. Jadi saudara. Karena apa? Dasar daripada smart prioritas adalah menginginkan kita kaya. Kaya dari mana? Nabung. Karena tidak ada satupun orang di dunia ini, kalau saya bilang nabung itu membuat kita miskin, nggak ada yang percaya. Padahal kenyataannya dia. Buat kita miskin kan kenyataannya. Tapi nggak ada satupun yang percaya. Oke, nah. Ini maksudnya yang ini Pak tadi, yang 300 kita average tambah 300 berarti 600. Tambah 300 lagi. Harus bikin polis lagi apa Bikin polis lagi. Oh, Polis lagi. Polis baru lagi. Bikin polis baru. Berarti kalau masuknya pertama 300, ketika 900, Beli 600 lagi. oh 900. Nah, Tapi posisi itunya, titiknya di mana? tetap di posisi kita di atas. Oh, gitu. tetap di atas itu Ya, yang antara yang pertama tadi Di 300. upgrade ya Pak. Iya dia. Upgrade. Jadi upgrade itu polisnya ada Ada dua macam ya. Yang pertama adalah upgrade, memang polisnya di upgrade ya. Tapi ada yang kedua kita beli baru. Tapi kalau di Polis di upgrade bisa nggak? bisa Oh nggak bisa. Oh di lock Oh, sekarang. berarti polisnya lain baru lagi. Di lock. Beli polis baru. Pakai nama kita boleh. Oh, tapi bisa berapa lama? Bisa. Ya, di titik kita ini. Seperti saya kan saya 300, terus bulan depan saya ambil 600, masih atas nama saya. Ya, Terus boleh. bulan ketiga saya masuk lagi 300, berarti udah 900 kan, jadi Ya. tiga. Dan menggunakan ID yang sama. Yang sama ya. Yang sama di atas. Oke, nah ini ada lagi persyaratan kedua. Jadi kita berikan syarat ini supaya apa? Semua member daripada Smart Prioritas punya duit semua, tabungannya gede semua, lari kemari. Oke, yang kedua kita punya sebetulnya ini kaitannya dengan yang kedua, dengan komisi yang kedua. Nah kita giring dari awal untuk supaya apa? Metrik kita sempurna. Kita kan metrik 3. Ketika metriknya sempurna, maka komisi yang kedua nanti akan besar. Nah kita giringnya di sini. Ya. Coba kita bayangkan, bulan pertama bisa nggak kita rekrut hanya satu? Ini B sama D nggak ada ya? Nggak ada, anggap aja nggak ada. Bulan pertama itu ada kita rekrut A-nya rekrut C, C-nya rekrut C1. Bisa nggak terjadi gitu? Bisa. Bisa kan ya? Maka di akhir bulan pertama kita akan dapat duit. Ini kita dapat 15%, ini dapat, karena ini yang rekrut ini kan, 5%, ini dapat lagi 3%. 3%. Bulan kedua misalnya, ternyata Pak tidak jalan. Ya. Ini bisa kan? Tidak jalan, tapi ini tetap bayar lagi, bisa nggak? Atau ini tetap nggak ada, ini tetap 2 ini nggak ada, tapi ini berkembang, ini keluar lagi 2, ini keluar lagi, mungkin sudah banyak, bisa nggak terjadi gitu? Tapi ini stop. Maka ketika pembayaran bonus, jangan harap kita bisa dapat di generasi kedua dan ketiga. Ketika ini masih belum terbuka. Harus dipenuhi semua itu. Jadi kalau hanya satu jalur aja yang terbuka, dia hanya menikmati di generasi 1 saja. Jadi 1 orang ini aja. Tapi kalau sudah B-nya terbuka, maka dia bisa menikmati generasi pertama ada 2 orang, sampai generasi 2-nya. Ini nggak tahu ada berapa orang. Nah, Dia bisa nikmati. Tapi kalau 3-3-nya sudah terbuka, artinya sudah ada isinya di 3 ini tadi, maka kita semua normal, semua bisa dapat semua. Nah, kabar baiknya gini, orang B dan D ini tidak harus kita sendiri yang sponsorin. Kenapa? Karena maksudnya ada yang ini plan kan emosi sponsor over aja. langsung Pak.
Nggak perlu. Nggak perlu Nggak perlu. sponsor langsung, yang penting Nggak terpenuh. Ya. Jadi tiga-tiga, katakan A, kalau A ini orang lain yang sponsori, ya kita nggak akan dapat bonus generasi, Pak. Oh tetap ya. Ya, karena apa? Bonus Makanya harus generasi, sponsor langsung 3 itu, nanti Ya. di bawahnya baru orang-orang kita tempatkan gitu. bonus generasi ini tadi kan sebetulnya bonus sponsor. Ah. Nah, karena belum sponsori ya nggak akan dapat. Andaikan kita sponsori cuma 1 orang ini aja, Ya. terjadi seperti ini, maka kita akan dapat. Tapi kalau ini bulan keduanya, ini sama ini kalau belum terbuka, ya nggak dapat. Gunanya untuk apa sih? Supaya metriknya sempurna. Kalau metriknya sempurna, bonus nomor 2-nya hebat. Karena saya ada pertanyaan yang Ya. BD kalau disponsori sama upline-nya Nggak masalah. dapat nggak? Dapat. Kita dapat. Dapat. Oh, kalau di- Oh enggak, dapat tapi bonus sana ya. Bonus apa namanya? Ini bonus ininya dapat. Nah, Oh, kali ini kan bukan kita yang sponsor, jadi Oh, nggak iya. dapat bonus sponsor. Ya. Tapi artinya di sininya masih bisa, Bani. Oh, gitu, Masih iya. bisa dapat. Sudah mati di bawah. Sponsornya nggak dapat sponsor langsung. Kembali ke atas tadi, kalau pembayaran tahunan kita dapat 1 tahun langsung. Langsung 1 tahun. Sekaligus 18 Tergantung kan juta. ada yang mau bayar tahunan, ada yang mau bayar bulanan. Tadi Ya. kalau orang bayar tahunan berarti setahun kita dapat 1 tahun langsung, cuma ada gak enaknya. Gak enaknya bulan depannya kan nggak dapat bonus sponsor. berarti 15% Gitu. dari Tapi udah diambil semua. Apa yang penting sudah masuk di luar Pak. Iya. Itu yang terutama. Nggak apa-apa. Nggak Ya, daripada usah. nanti bulan ketiga gagal, mendingan 1 tahun di Bener. itu bulan depannya cari lagi. Iya, bener. Ada yang bilang, yang penting aman dulu. Aman dulu. Oke, ini paham ya ini ya? Ini paham, karena mulai ruwet kan di sini ya. Ternyata ya nggak ruwet juga, Sa. Ini coba kita giring aja. Jadi gini, ini kita berandai-andai. Andai-andai apa? Duplikasi 10. Oke, kita lihat ya. Di bulan pertama kita rekrut apa? Kita mati-matian 10. 10 bisa dapat nggak sih? Sangat bisa. Kenapa? Wong ini kita nggak suruh orang lain beli kok. Jadi kita ngobrol aja ke orang lain. Kenapa? Karena kita cuma suruh mindahin mereka, mindahin tabungan tempat kita gitu aja kan. Nah, oke, misalnya kita berandai-andai, katakan misalnya 900 semua, kita pengen kaya semua. Maka di bulan pertama kita akan dapat 10 kali 135.000. Berarti 1.350.000. Nah, di bulan kedua saya stop. Saya nggak mau cari orang, tapi saya duplikasikan supaya 10 orang ini masing-masing cari 10. Maka di bulan kedua akan lahir generasi kedua dengan omset saya, uang saya, bonus saya 4.500.000. Pertanyaan gini, di bulan kedua orang ini bayar lagi nggak yang 10? Bayar lagi. Jadi bulan kedua saya akan dapat ini tambah ini, betul ya? Itu tapi sponsor langsung ya Pak? Sponsor, ya sponsor langsung dulu Langsung, pertama, langsung. ya di bulan pertama, sponsor langsung dulu. Oke, nah di bulan ketiga yang 10 orang ini sama duplikasinya sama kita, udah nggak mau cari lagi, tapi harapannya adalah 100 orang di bawah ini dia masing-masing cari 10. Maka di bulan ketiga generasi kita ketiga kita lahir menghasilkan 27 juta Per bulan. Nah bulan ini bulan ketiga, yang bulan ketiga ini generasi 2 bayar lagi nggak? bayar. Nah ya, generasi 1 bayar lagi nggak? Bayar. Totalnya ini kita dapat Wah, bulan ketiga. kaya raya. Bulan keempat, kelima, dan seterusnya nggak bisa lebih lagi. Ini kan lupa, ini kan beranak lagi. Iya, tapi generasi kita dibatasi cuma 3. Nah, ini akan bertambah apabila ininya bertambah. Dahsyat nggak nih? Dahsyat, ini baru komisi yang pertama. Di tahun kedua, kita masih tidak bayar lagi dari generasi kedua. Di tahun ketiga, kita masih dapat lagi. Yang nilainya lebih gede. Ini kan lebih besar nih. Generasi kedua dibanding sama generasi pertama. Generasi ketiga dibanding sama generasi kedua dan pertama. Itulah kita ambil tahun kedua generasi kedua, tahun ketiga generasi ketiga. Karena jumlah orangnya lebih banyak. Oke, paham ini ya? Oke, yang ini nggak usah dibahasin 20 kali, lebih gede ini. Tambah banyak. Tambah banyak lagi. Sebentar Pak, kembali lagi Pak. Oke, yang mana? Sama aja ini kan? Oh iya iya. Ya. Kaliin 2. Itu misalkan mulai bulan pertama ya,
Artinya 3 bulan lah kita buat 3 bulan, 1 bulan dapat 20 orang. Dengan cara pembayaran setahun semua, anggap aja seperti itu. Wah, beda lagi. Kali 12 kali. Nah, ini kali 12 semua nih. Maksud saya begini Pak, generasi pertama bayar 1 tahun semua, apakah tahun kedua masih dapat yang Ini. Iya. masih dapat. Iya. Dari generasi Dari kedua. generasi kedua. Generasi kedua. Padahal sudah dari 3 bulan sudah terakumulasi itu. Iya, ini kan tahun pertama. 20. Ini kan tahun pertama ini. Semua ini yang diberikan ada tahun pertama. Ketika dia bayar 1 tahun 12 kali, maka kita dapat 12 kali. Tahun kedua ngitungnya mulai ini ya, mulai tahun kedua ya. Tahun kedua. Mulai generasi kedua ya. Ya. Dan dihitungnya di tahun kedua. Ini mulai bulan ke-13 nih orangnya. Gitu. 236 juta. Dahsyat kan ini? Ini baru komisi pertama. Oke, lanjut ini. Kita masuk komisi kedua. Komisi kedua bagi saya adalah komisi hadiah. Hadiah dari mana? Hadiah dari kantor maupun hadiah dari upline. Jadi Smile Prioritas menginginkan kita semua punya uang. Jadi dia tidak memberikan syarat-syarat yang macam-macam. Banyak perusahaan multilevel di luar, perusahaan biji salinan di luar, yang marketing plan-nya sangat bagus sekali, tapi untuk dicapai susah. Nah, ada. Hanya 1 orang yang mencapai. Dicapainya susah. 10.000 Di sini orang coba semua. kita lihat ya. Punya. Yang enak yang atas. Iya. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Saya bilang ini hadiah. Kenapa hadiah? Karena kita tanpa syarat. Jadi kantor tidak memberikan syarat apa-apa. Kita lihat, kita punya segitiga metrik kita. Metrik kita kan metrik 3. 1, 3, 9, 27. Segitiga kita ini kan? Kalau 15 level. Nah, sekarang kita ngikut di premi berapa? Kalau preminya 300, saya akan menikmati segitiga saya, metrik saya sampai 7 level. Ketika saya ikut yang 600, maka metrik saya bisa menikmati sampai 11 level. Banyak orang ngomong gini, ini trinary ya? Bukan. Ini bukan trinary, ini adalah metrik 3. Gitu. Kalau trinary mesti ada gandeng-gandengannya. Itu sih. Ini kita metrik aja, metrik 3. Makanya tanpa syarat apa-apa. Kalau binary pakai syarat-syarat. Ada berapa biji di kiri, 2 yang kanan berapa, kan gitu. Kalau kita enggak metrik aja. Kalau paling enak berapa? Yang premi 900.000. Kenapa? Saya bisa menikmati metriknya sampai 15 level. Menikmati apa? Menikmati gini. Setiap orang ini punya setiap ini di dalam metrik ini tadi kan tentu ada orangnya. Kadang-kadang pertama mungkin masih sedikit ya. Ada orangnya, lama-lama orangnya kan penuh kan? Akan banyak. Setiap orang yang ada di sini yang bayar, maka saya akan dapat 1% dari preminya dia. Tanpa syarat. Jadi kalau preminya 900.000, 1% berapa? 9.000. Meskipun saya hanya ikut 300.000. Itu dari jaringan orang lain apa semua jaringan apa jaringan sendiri? Jaringan kita di bawah kita. Pokoknya di 139 ini grup kita. Ini grup. Pokoknya kalau kita 9 ikut 300.000 di bulan itu di 7 level ini, kalau di total grupnya semua berapa preminya, saya dapat 1%. Baik kok. Ya, Kalau itu kan grup ya. ya, Nah di dalam grup itu kan tentunya ada yang macam-macam tuh. ya, Ada yang 300, ada yang 600, ada yang 900. ya, Itu diambil tetap 1% dari mereka itu. ya. Jadi Dikumpulin. itu. Jadi tanpa syarat Pak, meskipun saya cuma 300. Ya Saya berarti 300 bawahnya semua. misalnya saya yang 300 nih. Ya. Tapi di bawah saya ada 900, ada yang 600. Iya. Kalau secara metriknya di situ kan level 7, 98, 37. Nah, enggak ini Pak, kalau 900 semua ini Pak. Enggak, di dalamnya kan macam-macam Pak. Oh ya. Nah, Campur. itu kan macam-macam tuh. Iya. Mungkin kan yang di ke-9 saya salah satunya ada yang 900, ada yang 600 gitu Iya. kan. Yang di 243 Ini juga udah pasti ada, macam-macam ya. gitu. Betul. Nah, itu tetap dari 1% dari Yes. premi. Ya, makanya saya bilang apa? Tanpa syarat. Perusahaan tidak memberikan syarat apa-apa. Hadiah aja. Bahkan lebih hebat gini Pak. Iya. Hebat. Kalau kira-kira Pak, saya mau nanya nih, kira-kira kita ikut 300. Teman kita yang mau banyak yang mau ikut, yang kita sponsori sendiri. Kita sponsori sendiri. Kita tusuk hati ya, atau kita lebarin Pak. Tusuk sate. Waktu tusuk hati habis Pak, sampai sini habis.
Gitu. Berlebar. Jadi jangan salah Pak. Kalau kita main di binary atau trinary, tusuk sapi. Tapi main di metrik jangan tusuk sapi Pak. Tata Pak. Ketika ini metriknya sempurna, dunia kita gede Pak. Kan ada 1%. Karena 1%. Kalau ditusuk sapi Pak, orang ke-8 sudah hilang Pak. Nggak dapat kita di sana. Maka kalau sudah tahu apa caranya metrik tadi, maka orang akan susun rata. Kalau susun rata, kalau ada orang yang belum cari orang, tiba-tiba dapat isi, berarti apa? Hadiah dari mana? Hadiah dari upline. Dan ini enaknya lagi satu Pak. Saya kebetulan ikut, dan kebetulan saya belum jalan. Tapi dapat upline yang luar biasa sekali. Luar biasanya apa? Bisa ikut banyak orang, katakan pindah gerbong dari tempat lain, tiba-tiba tiga-tiga diisi orang Pak. Tiga-tiga diisi orang, ini jalan nggak? Saya belum pernah ikut orang. Dapat duit nggak? Dapat, karena tanpa syarat. Ada yang ngerasa nih. Tanpa syarat. Inilah, saya bilang ini betul-betul hadiah Pak. Makanya Betul-betul kerja. hadiah. Nah, pertanyaan satu lagi. Kadang-kadang susah Pak, dapat berapa? Tiga-tiga dikasih itu susah. Tapi satu banyak ianya. Saya tinggal satu. Satu, ternyata satu apa? Saya belum dapat Pak. Pengakuan itu, pengakuan itu belakangan. Pertama saya dari street over semua. Nah, tiga ini ternyata yang diberi cuma satu, dua nggak diberi ya. Ternyata ini jalan. Dapat duit nggak? Dapat. Makanya ini hadiah nggak ini? Ini benar-benar satu hadiah. Sewaktu-waktu ada perubahan nggak ini Pak? Atau nanti Terus ada perubahan nggak Pak? udah kebanyakan udah kurangi Ada penambahan. Nanti tahun ketiga ada SK baru, Ada red SK gitu ada. kan. Kalau perubahan sih pasti ada Pak, tapi pasti perubahannya lebih baik lah. kalau perubahan lebih baik ya nggak apa-apa. Ini sudah kita sudah lagi godok Pak. Lagi godok. Ada yang lebih baik. Belum udah dirubah. Belum ada perubahan. Pak. Sebelum kita launching harus ada perubahan. Tapi perubahannya penambahan Pak. Kalau penambahan Kita minta doanya sama-sama. Nanti apa supaya ada penambahan. Kenapa? Ini kan baru 5 nanti 5. Nanti bakalnya 6 Pak. Kalau jadi bakalnya 6 tambahannya. Oke. Nah, pertanyaannya gini. Potensi yang terbesar 7, 11 atau 15? 5. Jelas 15. Nah, yang terbesar isinya ini 300-an, 600-an atau 900 ribuan. 900.000. Nanti ada caranya Pak. Karena Pak, marketing plan itu dahsyat sekali. Kita bisa giring mereka tuh isinya semua tuh nanti 900 semua. wih mantap. Pelan-pelan tanpa disadari kita giring Iya, terus ke sana. kalau ada motivasi gini bisa tak kegiring semua. Kita giring semua nanti. Jadi Oke. Nah, kita Semua pengen duit. ini hanya di tahun pertama. Sampai lagi di Ini sini. setiap bulan selama 12 kali selama 1 tahun kita akan cari. Kalau orangnya masuknya bulan ke-11 ya nanti habisnya lagi bulan 11 di tahun berikutnya. itu strukturnya memang 3 sempurna ya. Ya, Kalau kita rekrut 5 misalkan, susunannya seperti ini taruh ke juga. bawah. Bawah. Makanya hadiah dari upline. Hadiah. Hadiah dari upline tadi. Hadiah. Kalau di bawah saya Pak, kalau lagi Bang Leono minta dong. Tadi minta lagi balik. Ada lebaran. Cari Pak. Oke, kalau kita berandai-andai, kalau ini isinya 900.000 semua, kalau saya hanya ikut 300 jadi 7 level kan, Iya. maka saya akan dapat ini Oh. per bulan. lebih dong Pak, 29 tambah 9 tambah 3 Oh, iya. tambah Oh iya, 1. ini tambah ini. Jadi 88 juta kira-kira. Pasti dihitungin. Iya. 88 Dari itu juta. lagi yang di atas ya Ya. di bawah itu. Oh kan? Oke, nah kalau saya masuk yang 600.000, maka ini dapatnya. Ini tambah ini ke atas, ini kurang lebih. Iya. 7 miliar. Polisnya bisa Nah, pertanyaannya satu, Pak. Polis 1 M. Kalau saya kebetulan punya rezeki yang luar biasa, Tuhan berkenan, luar biasa sekali, ternyata apa? Isinya saya 900.000 semua, potensi saya 193 miliar, Pak, Per bulan. per bulan. Wih, luar biasa. Luar biasa nggak? Ini luar Kayaknya mau biasa. tidur pun nggak rela tidur. Nah, ini saya di daerah ngomong begini, ibu-ibunya paling bingung. Itu duit semua, Pak. Jadi itu bisa begini ya. Daun pisang Pak. Oke, ada yang bilang, Pak, ini kalau sempurna bisa terjadi ini, tapi kan susah. Saya setuju. Ini susah.
Tapi pertanyaan saya gini, kita kembalikan pada diri kita sendiri. Berapa persennya ada? Berapa persen mau gagal? 9. Kita nggak usah bilangnya berhasil, yang gagal mau berapa persen? Idealnya Nih, 99% kata yang belakang. Kalau 99% yang gagal berarti 1%. dapatnya 1%. 1% Diaminkan ya. 93 miliar ini berapa duit? 1,9 M loh masih. Iya. Masih MM. Masih M. Masih ember. Mau disumpahin gagal? Mau disumpahin gagal? Ini. Walaupun disumpahin gagal ini ya 1%. enaknya. Jadi kenapa? Masih ember. Tahun pertama saya yakin mungkin level 1, 2, 3 ini bisa terpenuhi. Yang ini sudah mulai bolong-bolong. Ini bolong, ini bolong, ini bolong, ini bolong. Bener ya? Tahun kedua gampang. Kenapa? Karena kita hanya konsentrasi yang di bolong-bolong. Kita bikin di tahun kedua, kita mulai kerja lagi lah. Kerja lagi di tahun kedua kalau bisa apa? Sampai 5 atau 6 ini apa? Sudah terpenuhi segitiga. Diisi lagi. Diisi lagi yang bolong-bolong. Nah, nanti yang bawahnya kan bolong-bolong juga, tapi mulai Kalau melebar. ngisiin yang bolong-bolong. Mulai melebar. Oke. Orang dapat Pertanyaannya, 5-6 tahun lagi bisa nggak 10%? Bisa. Kalau 10%-nya 193 miliar, 119 miliar 100 saudara. per bulannya. Duit semua itu. Oke ya, paham ini ya? Paham? Ini udah siap ini. Ini hadiah ya. Hadiah. Komisi Yang nomor 2 hadiah di adalah luar. komisi hadiah ya. Hadiah tahun baru, Natalan kita. Setiap tahun harus nambah 1 tahun. Oke, masalahnya satu lah. Di sini setiap tahun kita harus nambah 1 polis lagi kalau kita mau jalankan bisnisnya. Terus Oh, jadi menerus. kita nambah terus. Ya. Itu bukan masalah. Siapa Setiap tahun satu aja. Rezeki nomplok lagi, Pak. Bukan masalah. Nah, kalau kita nggak mau ambil, nggak masalah. Tetap kita dapat yang kuadran keempat. Tapi kuadran tiganya nggak dapat kita. Bisnisnya nggak dapat. Jangan dapat semua lah. Betul. Nggak ada lagi orang miskin. Mau 4 saja atau 3 dan 4? Tiga aja. Kalau Bapak mau 3 aja, 4-nya pasti dapat, Pak. Itu enaknya di sini. Oke, ini yang kedua, komisi yang kedua, komisi hadiah kalau saya bilang. Nah ini komisi ketiga. Komisi ketiga kita balik lagi matahari lagi seperti yang pertama. Masih ingat? Kita punya berapa, punya cucu berapa, punya cicit berapa? Ini cicit. Jadi 10%, 30% loh ini. 10% jadi ini dibikin untuk apa? Dibuat untuk apa? Mungkin nggak kita ikut 300, tiba-tiba ada download kita yang minta. Ya. Kita ikut cuma 300 ribu ya, tapi cuma 7 level kan tadi ya. Nah tadi itu 7 level, tapi ada download kita di level ke 11, 12 minta tahun kita, tahunnya kita. Biasanya orang oka, tapi di sini pasti masuk. Jadi mau nggak mau apa? Kita tetap akan bantu dia. Ketika kita bantu dia, tetap kita dapat dari mana? Dari hasilnya dia di bonus yang hadiah tadi yang kedua. Ini setiap orang ini, setiap anak-anak kita, ini anak kita kan, ini cucu kita, ini cicit kita gitu. Nah, di sini mereka dapatkan bonus yang kedua, kita akan dapat itu. Saya cuma berandai-andai. Berandainya gini, di generasi pertama saya ikut 8 orang. Kenapa kok 8 orang? Karena kalau 8 itu andekan di daerah, di desa, yang dia pendapatannya terbatas, yang dicari juga terbatas. Nah, mereka bisanya berapa? 300 ribu. Kalau 300 ribu cari 8 orang, saya juga dapat uang berapa? Dari bonus aninya. Bonus apa? Yang pertama kita. 45 ribu kali 8. Berarti berapa? 360 ribu. 360 ribu untuk bayar 300 ribu bisa nggak? Bisa. Oke, itu titik aman. Jadi saya selalu bicara pada mereka, coba Anda di bulan pertama cari titik aman. Artinya apa? Bulan berikutnya sudah dapat lagi. Jadi cari orang aja. Nah, kalau itu terjadi duplikasinya, generasi saya 8, generasi 1, generasi 2 saya 8 dan 864. 512 ini segitiga metrik saya lagi, tapi dengan susunan generasi. Kita berandai-andai, setiap orang yang ada di sini, semua mitra kita yang di bawah kita, nggak usah 193 miliar tapi nggak usah. Cuman 1 juta aja mereka. Semua orang ini 1 juta aja, maka potensi saya di
komisi generasi grup ini 59,9 M setiap bulan. 59. Masih miliar lagi nih Pak. Di sini. Baru 1 juta. Ini baru 1 juta. Nggak mungkin dia 1 juta. Itu 1 juta. Kalau 1 juta bisa aja yang paling bawah 1 juta, yang atasnya itu masih lebih udah. Di sini. Ini potensi kita seperti ini. Tambahan 2 orang. Ini dahsyat ya. Ya ini cuma ini aja. Komisi kita cuma 3 ini aja udah. Gampang kan? Kalau saya bilang lagi, yang pertama adalah apa? Komisi referensi. Referensi artinya apa? Ketika kita cari orang, kita dapat 15% dari preminya. 15%, generasi 2, 5%, generasi 3, 3%. Itu yang pertama. Yang kedua, bonus hadiah. Masih ingat ya, titik ya? 7 level, 11 level, atau 15 level. 1% dari omset. Dari, bukan omset perusahaan, omset grup kita. Omset grup kita di bulan itu. Oke, yang ketiga apa? Matching. Gampang nggak? Gampang. Tapi perusahaan berikan lagi 2 lain. 2 bukan komisi, tapi ada yang namanya royalti. Oke, kalau kita bicara royalti itu apa sih? Royalti itu adalah sebuah karena biasanya dilakukan setelah mendapatkan apa? Perusahaannya dapatkan untung atau keuntungan kan? Nah, dibagikannya biasanya kapan? Akhir tahun. Saya bilang apa? Ini bukan royalti sebenarnya. Salah kasih nama ini. Kenapa kasih nama? Tapi bagi saya ini keuntungan. Kenapa? Ketika saya bicara royalti, bicara perlindungan perusahaan, maka apa? Karena ada kesalahan di sini, bukan salah, tapi ini benar bagi saya. Kenapa? Kira-kira sebenarnya tahu kan belum? Ya kan? Waktu enggaknya nggak tahu. Jadi ini baru omset, ini omset loh ya. Omset ini per bulan loh ya. Omset loh ya. Dia serahkan 2,5%. Kecil. Dibagikannya berapa? Kita kerja ini supaya tiap bulan kita dapat, karena tiap bulan kita dapat, pasti kita sudah mulai satu kali. Nah, itu nanti 2,5%. Tapi tambah setengah berapa? 2 ya. Tambah seperempat jadi setengah. Jadi total 2,5%. Yang dibagi sini, satu persennya hidup, platinum, vitamin, vitamin. Omset tahun kemarin itu di kami juga. Nah, 1 bulan. 10 ribu. Tapi 1 bulannya berapa? Itu melalui apa? Melalui pagi bulan. Melalui banyak bisa tidak tetap. Jadi bagaimana? 1 bulan 1 T di sana. Tapi tahun ini naik lagi, jadi kita bicara lagi, tahun ini lebih dari itu. Bahkan katanya bulan kemarin bisa bicara 2,1. Tapi ini juga 1% juga lagi. Dibandingkan kalau ada 2 orang kita dapat berapa lagi? Kalau dibandingkan itu juta. Kalau dibandingkan apa? 100 juta. Kalau dibandingkan ya. Nah, enaknya lagi apa? Satu hari kita nggak naik ke pelatih. Bisa kan? Kalau kita naik ke pelatih, dalam masa saya akan dapat tuh. Tapi ini tidak dapat. Kalau saya naik ke belakang, tapi akan mengambil dapat 3 bulan. Tapi 3 bulan. Tapi
itu. Kalau cuma 8 aja, ya 8 itu syaratnya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Jadi artinya apa? Sudah nggak usah mikir macam-macam. Pertama kali itu nggak usah mikir apa-apa. Pikirannya satu aja. Bulan ini saya harus mencari 8 orang. Supaya apa? 8 orang biasanya menteri. Berarti kan sudah banyak menteri. Nah, setelah itu baru mikir yang kedua. Terus jangan terlalu banyak mikir yang macam-macam. Mikir yang kedua, setelah saya dapat 8 apa yang dilakukan? Oke, 8 ini tujuhnya saya masing-masing bisa kuat 8. Nah, perhitungan semua 8. Kita bersyukur kalau kuat 3 saja dengan 3 kaki yang berbeda. Semua yang jadi kualitas dan maka saya jadi kualitas. Gampang kan gitu ya? Nah, itu aspek kedua. Tinggal aspek ketiga. Setelah saya punya person juga orang di kaki yang berbeda, maka kerja saya harus agak berarti. Kenapa? Harus punya mereka. Supaya mereka menjadi apa? Komputer. Ketika mereka jadi komputer, kita jadi apa di sini? Aja, itu jadi aman. Tinggal apa? Tinggal kita besarkan konsepnya menjadi 90 juta. Itu orang kiri kanan betul cara macam. Ini nggak perlu 30 nggak perlu. 75, 15, 5. Pokoknya apa? Pokoknya total itu 90 juta maka saya sudah jadi cukup. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita memang udah bangun dari bawah, terus kita sudah minta turun, bisa turun nggak? Bisa turun. Naik bisa nggak? Bisa. Kalau naik kemarin bisa nggak? Bisa nggak? Kalau naik kemarin kita tidak akan pernah bisa. Kalau seribu saya masih 300 ribu. Tapi posisi gimana ini? Oh, kalau saya mau naik ke platinum, saya harus berapa wajibannya? Nah, kalau saya yang diamond ini harus berapa? Diberi pelan-pelan ya? Kalau saya lagi bicara di sini, kita konsentrasi di sini, saya mau mundur. Mundur saya di sini. Nah, ini kan ya, bicara ini kan? Kalau bicara itu, bisa terjadi. Terjadi ya? Oke, kalau ini terjadi kan? Ini bisa terjadi kan? Yang pertama adalah terjadi sebenarnya. Jadi konsentrasi sudah berapa lagi? Nomor 4 aja. Oke, ada lagi yang terakhir Pak, yang nomor 5. Nah, apa namanya? Kira-kira nomor 5 ini terjadi. Terjadi nggak nomor 5 ini? Terjadi. Ini kita hitungannya macam-macam. Bisa dari format, bisa dari konsep, bisa dari ilmu, bisa kalau saya jadinya pakai bisa menjadinya. Saya nggak mau formasi, saya nggak mau konsep. Konsep saya selalu kalah dengan konsep. Nah, saya selalu begini, formasi lagi. Nah, kalau kita formasi, atau gabung ilmu. Ini kita belum tahu sekarang, tapi akan dikeluarkan setiap tahun. Karena setiap tahun kan ada baru kan, ada premi baru kan, premi baru maka semuanya ini akan dikeluarkan tiap tahun. 2,5%. Kalau gold, ini platinum, ini titanium, motor gede, ini mobil mewah di Diamond Agency, di Blue Diamond, Black Diamond. Pertanyaannya tadi waktu masih tangga-tangga susah turun kan, naik pasti kan. Berarti kalau saya misalnya udah dapat, misalnya di mana Black Diamond, posisi sudah mencapai di Black Diamond, dapat apa? Dapat mobil mewah. Kalau tahun ini saya dapat mobil mewah, tahun depan susah turun kan? Dapat lagi nggak? Dapat lagi ya. Kalau di rumah mewah, dapat lagi. Jadi tiap tahun kita akan dapat apa? Rumah mewah. Tepuk tangan dong. Ini luar biasa. Jadi inilah